Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anari Rawan, NIM 22.030.30.1009 dari Prodi Pendidikan Ofisial ini, program pasca sarjana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks komunikasi manusia dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, konteks komunikasi manusia. Yang kedua, pengaruh komunikasi manusia terhadap pengasuhan anak. Yang ketiga, cara pengasuhan di negara Denmark. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih memang konteks komunikasi manusia. Nah, komunikasi ini dilakukan oleh setiap individu bahwa agar menghasilkan makna yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan dirinya. Atau dengan kata lain, konteks komunikasi ini berarti dengan kata lain proses pemikiran manusia dengan dirinya, apakah dengan sedang berpikir, memahami, melakukan evaluasi, dan juga melakukan penafsiran atas segala peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Kita akan masuk dengan konteks komunikasi itu. Yang pertama, konteks komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, yang terakhir komunikasi lintas budaya. Intrapersonal itu sendiri bahwa konteks komunikasi ada tingkatannya, di mana tataran komunikasi yang paling kecil berupa komunikasi antara intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi yang dilakukan ke diri sendiri, yang dimana individu tersebut secara konteks komunikasi berperan bahwa sebagai komunikator atau sumber informasi sekaligus sebagai komunikan, yang artinya itu penerima pesan. Interpersonal. Nah, dari segi komunikasi interpersonal itu agak berbeda ya. Komunikasi interpersonal itu dilakukan dengan 2 orang, baik secara tatap muka maupun melalui sebuah media. Komunikasi antarpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara individu. Sedangkan menurut kenapa dan dalih, komunikasi antarpersonal ini adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain, melainkan dengan tidak mesti dengan tatap muka. Nah, komunikasi ini antarpersonal adalah proses yang dilakukan bahwa dimana seseorang memberikan rangsangan, baik itu pesan baik atau secara verbal atau non-verbal yang ada di dalam benak lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Nah, konteks komunikasi ini ya agak berbeda, bahwa kita berbicara kelompok. Yang dimaksud yaitu komunikasi antara seseorang sebagai sumber pesan kepada sekelompok orang yang menerima sebuah pesan. Komunikasi kelompok juga ini memiliki definisi komunikasi yang terjadi antara kelompok yang satu dan kelompok yang menerima, sehingga kata lain ada yang menerima, ada yang memberi pesan salah satu kelompok tersebut. Nah, salah satu kelompok komunikasi yang terjadi baik itu saat rapat, briefing, fokus group discussion, maupun pada saat melakukan brainstorming. Itu komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi yang dimaksud ini bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal. Nah, komunikasi organisasi ini bahwa yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, baik yang terjadi dalam organisasi maupun antara orang yang di dalam organisasi, dengan ada
di luar organisasi itu sendiri. Ini dari segi komunikasi organisasi. Nah, kita masuk di komunikasi publik, bahwa komunikasi publik ini memiliki definisi bahwa komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan khayalan banyak. Melalui komunikasi publik ini, bahwa biasanya itu sumber pesan atau komunikator memiliki tujuan. Poin selanjutnya yaitu bahwa komunikasi massa. Nah, kita melihat dari komunikasi massa ini melalui media massa, yaitu baik itu media cetak dan elektronik. Artinya bahwa tidak semua itu ya tatap muka antara dua dan ini. Dan konteks massa ini yang dimaksud bahwa dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila yang dihasilkan dari saluran teknologi yang modern yang kita rasakan pada saat ini. Nah, komunikasi massa sendiri itu berasal dari pengembangan kata, yaitu media of communication. Itu artinya dari komunikasi massa. Selanjutnya kita melihat dari komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang dilakukan antara oleh dua kebudayaan atau lebih, sehingga bisa saling memahami dan mengetahui apa yang ketika bicarakan. Ini ketika kita ke budaya seseorang, kita akan mengerti budaya seperti apa yang dia bicarakan pada saat itu. Dari Elie Risman yang dikutip oleh Rukia tahun 2012, terdapat beberapa contoh komunikasi yang sering dilakukan oleh orang tua pada umumnya dalam pengasuhan sebagai berikut. Yang pertama, bicara tergesa-gesa. Yang kedua, belajar untuk kenali diri sendiri dan lawan bicara. Yang ketiga itu kebutuhan dan kemauan orang tua tidak sama dengan kebutuhan dan kemauan anak. Yang keempat, bahwa tidak membaca bahasa tubuh. Poin kelima, bahwa tidak mendengar perasaan. Yang keenam yaitu jadilah pendengar aktif. Yang ketujuh, hindari gaya populer yang sering dilakukan. Yang kedelapan, tidak memisahkan masalah. Yang kesembilan, sampaikan pesan yang baik. Ini dari teori Risman dari yang dikutip dari Rukia tahun 2000. Itu kita berbicara dengan negara Denmark ini, bahwa dalam pengasuhan anak itu salah satu negara yang masuk dalam pengasuhan anak yang terbaik setelah menempati peringkat kedua, yaitu Finlandia. Yaitu tingkat kebahagiaan di Denmark ini tidak lepas dari parenting atau pola pengasuhan yang dijalankan masyarakatnya. Baik, kita melangkah dari P itu sendiri, itu artinya bermain, bahwa kebanyakan anak di negara lain itu sibuk dengan sekolah dan belajar. Nah, sementara waktu bermainnya itu ya dibatasi. Nah, di negara ini sangat tertarik, bahwa saya tertarik di Denmark itu sendiri, bahwa dia mengikuti sebuah filosofi yang disebut perkembangan proksimal, yang menyatakan bahwa anak membutuhkan sebuah ruang yang dimana untuk belajar. Nah, anak tersebut yaitu dengan kita lepaskan dan orang tua hanya mendampingi dan tidak mengikuti permainan apa yang mereka lakukan. Ini orang tua hanya melakukan sebuah pengawasan dan bagaimana dia controlling dengan tidak apa yang anak tersebut mainkan pada waktu itu. Simpulkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama terhadap pada pembentukan karakter anaknya dalam memberikan sebuah contoh perilaku yang baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua bahwa dalam pengasuhan atau pola pengasuhan yang benar terhadap anaknya, sehingga dia dapat tumbuh kembang dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Sebuah pepatah bahwa
apa-apa yang telah kita tanamkan kepada anak itu akan berbuah hasil kemudian hari terhadap anak yang kita telah asuh. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.